Oke, balik lagi di Kapan Lagi Jaga Jarak bareng sama gue Nathan, dan di siang hari ini spesial banget nih. Karena kita di siang hari ini bakal ngobrol sama salah satu musisi yang pastinya kalian udah nggak asing lagi, dan tentunya talentanya yang gak usah ditanya lagi lah, kayak gitu. Oke, jadi sebelum kita mulai gitu ya, gue pengen ingetin juga ke teman-teman gitu, kalau misalnya kalian lagi nonton Kapan Lagi Jaga Jarak, langsung aja kasih tahu ke teman-teman kalian yang lain atau keluarga, pacar, mantan, atau siapapun untuk langsung join di Kapan Lagi Jaga Jarak, karena pastinya obrolan kita bakal seru banget di siang hari ini. Dan kalau misalnya nih ya, kalian lagi, wah kuota lagi tipis gitu kan, nggak apa-apa kalian nebeng dulu wifi tetangga mungkin, cuman ketika nebeng wifi tetangga pastinya minta izin dulu dan selalu patuhi protokol kesehatan gitu kan. Karena biar kalian juga nonton Kapan Lagi Jaga Jaraknya dengan enak, dan pastinya kalian juga melindungi diri sendiri, begitupun orang lain. Oke? Jadi kalau misalnya kalian udah sempat ngeliat juga di sosial medianya kapanlagi.com gitu kan, mungkin kalian sebagian besar udah tahu lah siapa yang bakal kita ajak ngobrol di siang hari ini. Bener banget, karena kita hari ini bakal ngajak ngobrol Bisma Karisma. Oke, jadi langsung gue undang aja kali ya untuk kita ngobrol bareng gitu. Halo Bisma. Halo? Halo. Oke, Hola. ini dia, mantap. Gimana kabar nih? Sehat? Alhamdulillah, Pangestu. Wah, mantap. Ini lagi di mana nih? Saya lagi di ruang tengah, sedang di ruang tengah. Oh iya. Dengan menggunakan device yang seadanya, maaf ya, karena kebenaran kan di Bandung sedang PSBB lagi. Benar. Jadi barang-barang di Jakarta, laptop kayak gitu-gitu di Jakarta kayak gitu, bingung. Tidak masalah, yang penting mah bisa. Tidak masalah. Iya. Benar. Yang penting mah lancar lah gitu kan. Bisma, gue pengen terlebih dahulu mengucapkan selamat nih ya atas perilisan single kedua lo yang berjudul Yang Suri, kalau nggak salah ya. Frekuensi, sorry. Yang Suri itu yang pertama malah ya. Yang Suri yang pertama dan ini single kedua Frekuensi. Karena memang langganan ya kapanlagi.com selalu ini ya berkontribusi saling silang ya kita. Namanya simbiosis mutualisme gitu. Betul sekali. Aku butuh, kamu butuh. Iya. Kita sama-sama butuh gitu. Kita sama-sama butuh. Karena susah exposure-nya ya. Bener. Mencari exposure buat musisi. Situasinya kayak sekarang kan. Iya, bener banget. Karena kalau manggung-manggung sudah tidak mungkin. Iya. Manggung offline, aduh tidak mungkin gitu. Pemberitaan hanya lewat sini lah. Iya. Nah, tapi kan dengan situasi kayak gini ya, sebenarnya kan nggak bisa dijadiin alasan juga gitu untuk sisi tidak produktif gitu kan. Ya. Sebenarnya jadwal perilisan lagu Frekuensi ini, termasuk juga single yang Suri itu, sebenarnya memang sesuai jadwal atau enggak sih? Sangat tidak sih. Sangat tidak. Frekuensi sangat tidak sih. Justru harusnya single yang Frekuensi yang jadi pertama asalnya. Asalnya tuh cuman pandemi muncul akhirnya, tapi ketika gara-gara adanya pandemi jadinya ada perombakan lagi lagu si Frekuensi ini. Jadi sebenarnya dulu judulnya Radio. Judulnya Radio dan liriknya pun beda gitu. Tapi musiknya tetap sama. Saya coba rombak lagi sama Lava Pratomo. Ya memang dikasih kesempatan untuk merasa lebih lebih matang mungkin atau lebih pede lah gitu untuk disandingkan dengan materi-materi lagu di mini album yang lainnya gitu. Oke. Nah, ini kan tadi lu sempat mention judulnya pertama adalah Radio dan sekarang jadi Frekuensi gitu. Terus juga liriknya berbeda kan dibilangnya? Beda. Idenya sama nggak sih? Tetap sama nggak ide antara lirik yang pertama sama yang kedua ini? Menarik. Idenya masih di apa ya? Ibaratnya masih di scope yang sama karena kan sebenarnya nggak dirubah adalah di part refnya aja, part ref awal dan akhir. Cuman itu doang, nggak ada supersonic, hypersonic, frekuensimu, ada itu kan gitu. Betul.
Jadi hanya itu doang yang tidak dirubah asalnya. Frekuensi itu mengibaratkan kalau waktu itu judulnya radio itu, saya kangen banget dengan suasana radio. Kita kangen nggak sih gitu Iya, dengan benar. kita nge-request atau request Asli. kita itu kan gitu. Parah. Ada relatable di umuran kita, tapi kan Benar. di Gen Z itu belum tentu ada gitu. Dan aku rasa itu belum cukup bisa dikeluarkan karena radio memang belum mati gitu. Iya, betul. Nanti kesannya kayaknya radio udah mati deh gitu. Setelah mendengar lagi tuh, kok takut ada tanggapan radio sudah mati, jangan deh gitu. Oke, kita lebih scoop-nya lebih multitafsir lagi gitu, bahwa kalau di frekuensi ini kan lebih ke cara kita bersinggungan atau bertemu dengan orang lain atau frekuensi lain. Misalnya aku sering bilang kayaknya kita sefrekuensi gitu kan. Nah, ini ngerti kan kayak gitu-gitu gitu. Dalam hal misalnya kayak candaan atau pemikiran gitu kan, maksudnya wah kayaknya gitu misalnya. Betul, dan percepatan itu tuh nggak bisa lewat verbal gitu. Kebayang nggak sih, kayak kita nggak perlu ngomong juga kayak ini langsung gitu. Dapet. Ya itu gitu. Ada yang lainnya. Jadi memang sebenarnya ini multitafsir. Kalau dari saya personal, kalau itu kan kayak itu obrolan ketanggapan teman-teman terdekat saya yang udah hearing season lah gitu. Terus kalau dari saya itu atas dasar pemikiran saya yang terlalu meledak gitu ketika ketemu sesuatu hal apapun, even cuman barang doang tuh kayak ini tuh harusnya gini, ini tuh warnanya kenapa gini, kayak misalnya kayak nggak sebut brand nggak apa-apa ya. Agak overthinking kali ya. Iya, kayak misalnya KFC kenapa ya logonya tuh setelah Colonel Sanders-nya itu ada list merah, padahal kan ada blok merah gitu, dan itu tuh fungsinya buat apa ya gitu. Kenapa susu yang ada rumahnya jauh tapi si sapinya tuh dekat gitu, tapi kenapa mataharinya itu dekat rumah, emang nggak panas ya gitu, nggak penting kan gitu. Hal-hal itu gitu. Bisa dibilang Bisma ini adalah orang yang selalu mempertanyakan sesuatu gitu, yang dalam artian iya benar, mempertanyakan dan pengen mengafirmasi sih meskipun tidak ada jawabannya gitu. Tapi sebenarnya itu hal yang baik sih kalau menurut gua gitu, karena ini kita agak sedikit dalam kali ya, serius kali ya. Iya, makanya aku suka nih di kedalaman, bukan apa kabar, gimana singlenya. Basi. Sorry. Kenapa gue bilang itu sebenarnya nggak masalah gitu ketika kita selalu mempertanyakan, karena kan ada buku yang pernah gue baca, salah satu buku filsafat gitu kan, kalau mungkin teman-teman atau Bisma sendiri pernah baca Dunia Sofi itu. Oke. Iya, tahu kan ya? Itu sebenarnya hal yang paling simpel dari buku itu adalah filsafat yang paling benar adalah anak kecil gitu. Kenapa? Karena anak kecil itu selalu mempertanyakan sesuatu. Jadi benar-benar polos, dan kita selalu anak kecil ini haus terus gitu loh untuk cari tahu, ini kenapa sih? Kok ini bisa kayak gini sih? Ini kenapa kayak gini ya penempatannya? Itu kenapa warnanya kayak gini ya pemilihannya? Dan hal-hal kayak seperti itulah gitu. Jadi untuk teman-teman nih, kalau yang mendengarkan lagu Frekuensi gitu kan, dan kalau merasa satu frekuensi dengan Bisma gitu, yang selalu tanyakan banyak hal, selalu ingin mencari tahu lebih tepatnya gitu kan, kalian bagus. Dan mudah untuk itu, karena kalau kita udah kehilangan rasa haus untuk mencari tahu gitu, menurut gue itu udah mulai, wah ini lo udah mulai menuju mati sih. Iya. Dan rasanya tuh kan memang menggebu-gebu gitu. Moodnya si lagu ini memang seperti itu, dan dari secara artwork pun sebenarnya ada pengartian khusus gitu. Nah, kalau untuk artwork itu tuh gimana tuh? Karena gue ngeliat artworknya kali ini, wah seni banget kalau menurut gue. Gitu. Iya, basically aku gimana? Suka lukisan. Aku basically suka lukisan, dan emang ya belajar. Saya bukan pelukis, tapi saya belajar gitu. Tapi saya mempelajari seni lukis seperti apa. Terus saya minta tolong sahabat saya yang memang dia juga bikin artwork di lagu Yang Suri. Nah, kalau untuk di lagu Frekuensi ini, kenapa ada 2 simbol di kiri dan kanannya? Itu sebenarnya yang sebelah kiri adalah harmonisasi.
dari Oke. tangga nada, ya itulah gitu, apa ya disebutnya yang gampang, ya pokoknya dari nada balok, Ah, not balok lah, not balok. balok. Not balok Oke. harmoni, dan yang sebelah kanannya itu chaotic karena ada 8 arah mata angin gitu. Chaotic Dan dan yang tengahnya itu sebenarnya ada eksplisit sih gitu, wah, bahwa ada aku pengen ngeluarin rasa ejakulasi gitu, tapi diaplikasikannya jadi kayak gitu. oke. Gitu. Wow, dalam Makanya juga ya warna yang sebenarnya ya. vibrant gitu. Oke 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 Terus oke. ada bentuknya bentuk seperti itu gitu. Kayak sebenarnya ada secret code yang kayaknya harus di-share deh gitu supaya Bisa dibilang seru kayak gitu. subliminal message kali ya dalam Hmm. lagu. Oke, pesan tersembunyi gitu. Iya, agak mau keselak tadi mau ngomong tersembunyi. Supaya ada kedalaman yang lebih aja gitu, makanya Oke, dan apa ya, seru kan jadinya, jadi obrolan benar. gitu, jadi Dan obrolan. pendengar juga akhirnya bisa apa ya, misalnya dia menginterpretasikan sendiri gitu, ketika Hmm. dia berdiskusi dengan pendengar yang lainnya gitu, atau orang lain yang mungkin baru dengar single frekuensi gitu. Jadi ada diskusi di sana. Yes, itu yang Ah, justru sangat saya harapkan, karena kebiasaan itu mhm. belum ada di area teman-teman yang sudah mengarungi saya selama 10 tahun gitu, yang menemani saya dengan smash dan segala macam gitu. Tipikal Oh, cara ngedelivernya beda jadi gitu. Jadi oke oke. saya memang harus ngasih apa ya, ngasih pancingan lah ibaratnya, bahwa ini tuh ada artinya loh gitu. Kalau kalau udah Oh, enak, udah terbiasa, jadi ya silahkan kita sharing, kamu dapetnya apa gitu ketika lihat artwork-nya atau denger musiknya gitu. oke. Wah, Makanya liriknya kan juga kan multitafsir gitu, kayak benar. kamu punya apa, saya mah punya pengalaman pribadinya ya ini gitu, Benar. tapi jangan sama gitu. Kalau bisa sama, oh ya oke gitu. It's okay, it's okay. Berarti bisa bilang juga semua orang yang mendengarkan single ini, mereka punya sudut pandang yang pasti satu sama lain berbeda gitu. Tapi Ya, nanti bakal ada titik temunya gitu walaupun berbeda nih, gitu. yes, yes. Karena Minimal rasa irisan-irisan rasanya ada gitu. Karena kan memang oke. multitafsir itu tadi kan gitu. Jadi ada pasti irisan-irisan yang sama gitu. Nah, ini juga tadi kan, lu sempet mention yang masalah, chaotic itu ya, simbol chaotic yang ada 8 arah mata angin gitu. Yes. Itu chaotic itu apakah berhubungan gitu dengan, aransemen musiknya dari single frekuensi ini? Karena menurut gue nih ya, kalau ketika gue, compare gitu dengan single lo yang Suri, itu berbeda jauh men. Yang ini tuh frekuensi kayak bener-bener, awalnya pelan tuh, kayak yang synthesizer dulu masuk, terus tiba-tiba, wah jadi ada distorsinya begini gitu. Tueng-tueng Iya, gitar. ada tuningnya. Terus kayak, wah anjir, mantep juga nih. Itu emang ada hubungannya gitu? Dan emang kesengajaankah dari lu sendiri untuk menaruh aransemen seperti itu atau gimana? Sengaja, sengaja sih, sengaja. Karena sebenarnya instrumen awalnya tuh aku dari gitar dulu, dengan lead yang deret 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 deret, Oh, dari situ dulu. Jadi oke. dipertebal dari intinya dulu, makanya cari soundnya yang enak segala macam. Dan kalau tadi pertanyaannya kesinambungannya si Chaotic dengan lagu ini, Heeh. sebenarnya ini kan kalau kalau dari perspektif aku, bahwa aku sepusing itu gitu. Oke. Aku tuh se, aku sering kayak misalnya ke premier film atau apa Bener, gitu, oke. pasti kelihatan mukanya tuh kayak muka orang mabok gitu, kayak gimana ya, ya karena banyak banget gitu di Kayak kepala itu. Dan linglung gitu ya? iya, dan aku punya agoraphobia juga gitu. Jadi Ah, jadi iya iya. ada kesinambungan personal dan diaplikasikan dari segi lirik gitu. Oke Terus dari segi sound itu lebih ke aku ngarah ke gitarnya sih gitu, bahwa oke. gitar yang di terakhir-terakhir Benar. bareng sama sama vokal yang Ya, itu sengaja itu iseng banget gitu, nakal aja udah gitu. karena gitar ini cukup dominan gitu loh, ketika yang lewat dari synthesizer nih, ketika gue dengerin pas, intronya keluar, tiba-tiba langsung, wah buset dihajar gitar, wah gila juga nih. Kayak di Jatuhnya malah kayak cakar gitu, iya, cakar. kayak band rock jadinya ya.
Iya, iya, Lava tuh Iya. sebagai produser memang tahu untuk mengaplikasikan rasa-rasa yang aku pengen deliver gitu, kayak mempertajam lagi, gendut like atau apa ya, memperisi lagi gitu daging-daging dari sound-sound yang dibutuhkan gitu. Aku Oh, suka aku suka banget bekerja sama Lava Pratomo dengan tipikal orang yang sangat santai, antik, meskipun ada ya beberapa pas awal-awal aku kerja sama kayak ini bakal sama nggak ya sama yang diproduserin sama dia gitu, dan ternyata aku rasa oh, beda ya gitu ya, iya. karena memang bahannya juga beda ya Beda, gitu. bener. Nggak Tapi mungkin tetap sama. ada Lava Pratomonya di situ gitu dengan Iya. Nah, sound-sound dia khas banget sih. dan untuk teman-teman ya yang lagi nonton Kapan Lagi Jaga Jarak, kalau misalnya kalian belum mengenal siapa itu Lava Pratomo, Lava adalah salah satu orang yang penting lah di balik Sangat penting. Danila gitu. Danila. Salah satunya ya gitu kan. Album Maksudnya ada pertama itu adalah Lava Pratomo gitu. iya, asli. Itu orang emang jenius sih menurut gue. Wah, antik. Asli, asli. Dan menariknya dia, kalau bener kata lo tadi, ada sisi Lava yang benar-benar kedengeran banget gitu loh di setiap lagu. Entah itu maksudnya, gue bukan meng-compare ya, tapi misalnya lu mendengarkan lagu-lagu Danila, terus lu juga misalnya mendengarkan lagu-lagu misalnya Bisma gitu ya, yang frekuensi gitu, atau yang Suri, kalian pasti inilah bakal dapet kliknya gitu loh. Apa ya, kalau bisa gue bilang, ada sense yang bisa Dan kalian benang rasakan. merahnya, Iya, benang merahnya, benar. Ada benang merahnya. merahnya yang bisa kalian rasakan, oh ini lagunya emang buatannya Lava nih, gitu. Iya, Polka Wars juga kayak gitu. Terus Iya. nanti deh kalian kalau dengerin ini baru keluar satu single sih, si Oke. Depan Turas itu kan diproduserin Ah, juga, ada betul. rasa lavanya tuh Ada gitu. rasa lavanya, benar Kan banget. kerapihannya lava gitu. Asli, asli. Dan Gokil. itu, wah, keren banget sih. Benar-benar apa ya? Gue nggak nyangka aja gitu ketika, apalagi pas gue ngedengerin yang Suri, terus masuk ke yang frekuensi ini, itu lu kayak ditampar dengan rasa yang Iya, berbeda. dibanting dar gitu. Wah, gitu. Oh, Nanti buset. single ketiga kalian Hah? akan merasa turbulensi lagi nih. Beda lagi, single ketiga. Buset. Kisi-kisinya pasti akan beda lah gitu. Maksudnya Hah? akan menemukan rasa yang baru lagi gitu. Oke. Nah, ini habis nih. Ya. Menariknya adalah dari single yang Suri, terus juga Hmm. frekuensi ini, itu kan dikerjakan bersama Lava Pratomo ya, bener ya? Yes. Nah, gue pengen ngebahas dari sektor lirik nih. Sektor Hmm. liriknya sendiri menurut gue cukup banyak menggunakan diksi atau kata-kata yang cukup sastra lah kalau bisa gue bilang gitu. Maksudnya nggak terlalu lazim untuk di lagu pop atau di lagu-lagu sejenis mungkin ya kalau bisa gue bilang gitu. Nah itu emang lu sendiri seneng sama hal-hal yang berbau sastra kah atau gimana tuh? Sampai Uh, akhirnya liriknya kayak gitu. hobi Hmm. kalau GJ itu buka aplikasi KBBI di handphone. Wow, KBBI. KBBI. Jadi kayak nemuin kata-kata baru atau kata serapan gitu, dan justru irisan-irisan dari kata itu buat saya menarik. Dan apa ya? Gak tahu sih. Saya dulu sangat benci bahasa Inggris. Mungkin gara-gara itu awalnya. Saya nggak suka bahasa Inggris dan saya nggak lancar bahasa Inggris gitu. Saya Oke. akui itu dan saya menyesal gitu. Saking cintanya sama bahasa Indonesia, dan sampai sekarang ya kerjaan kalau misalnya lagi GJ pasti baca KBBI gitu, nemuin hal di Wah, Bukar kayak gitu. buset. Terus dan itu dilakukan kalau pengaplikasian ke publiknya dari zaman Twitter sampai ke Instagram tuh sempat saya bikin apalah disebutnya quotes lah gitu, atau hasil Oke. pemikiran saya dengan respon yang buat orang-orang tuh, Kang ngomong apa sih gitu. Oh, Bang, karena benar. ini gimana sih artinya gitu, karena banyak ini tuh Diksi apa yang sih gitu. berbeda gitu Aku ya, yang nggak lazim. iya, tapi justru dari respon itu progresnya adalah mereka akhirnya mau googling, mau mencari tahu Mau cari tahu, arti dari betul. bahasa itu apa gitu.
banyak sekali sekarang terutama Gen Z yang tidak tahu basic-basic bahasa Indonesia yang biasa kita bicarakan gitu. Kayak itu sayang banget buat saya ya gitu, menurut saya. Meskipun bagus dengan mereka sekarang bisa berbahasa Inggris dengan lancar, saya salut banget gitu. Tapi coba deh gitu, ada keseruan yang lebih dekat deh di kehidupan kalian gitu sebenarnya. Berbahasa Indonesia tuh, aduh, budaya gitu. Kayak bahasa Sunda aja saya senang banget karena ya ini saya lahir dari sini, itu adalah identitas saya gitu. Kalau bicara, nah benar soal identitas gitu ya, musik bahasa Indonesia gitu KBBI. Benar banyak ada Gen Z yang mungkin ya, ya sisi bagusnya mereka benar-benar tahu dengan bahasa asing gitu kan, lebih banyak apa ya, lebih lancar lah intinya gitu. Tapi lebih lancar. Apa ya, jangan sampai melupakan identitas gitu. Di mana identitas kita itu salah satunya adalah bahasa Indonesia gitu. Dan bicara soal bahasa ya, terutama bahasa Sunda. Jujur cuy, gue udah nggak bisa bahasa Sunda. Padahal gue lahirnya di Bandung, terus besar di Cimahi. Wah. Serius gitu. Gue nggak bisa sih, tapi jadinya jatuhnya agak kaku gitu. Iya, tapi ngerti. Ngerti. Cuma jujur gue ngerasa, gue pernah ya pas kayak tahun lalu lah gitu, gue masih bisa balik gitu kan. Pas balik itu gue nongkrong sama teman-teman gue, kayak, wah, jadi kikuk sendiri nih, nggak bisa ngomong bahasa Sunda. Ngerti, tapi kok jadi aneh gitu ya pas ngomong. Ada jarak ya, jadi ada jarak kan. Iya, jadi kayak ada gap juga gitu. Dan sekarang untuk memperlancar lagi tuh kayak agak susah gitu, karena kan di Jakarta juga nih gue posisi. Iya. Harus ketemu sama orang Bandung. Ayolah nanti kita ngobrol lah. Ayo. Orang ngobrol lah, ngobrol santuy. Nah, tapi ini juga Bis, untuk masalah lirik ya, biasanya lo menulis lirik itu, ke-trigger dulu nggak sih? Kayak misalnya lo harus nonton film dulu kah? Atau lo baca novel dulu? Atau ngelihat lukisan mungkin, baru akhirnya bikin lirik? Atau gimana tuh? Antara mengalami atau apa ya? Ya mungkin tadi misalnya saya datang ke konser gitu. Saya datang ke konser, saya bisa nggak jadi nonton bandnya, tapi saya malah nulis gitu karena saya punya pemikiran gitu pada saat itu, dan memang harus saat itu juga saya nulis gitu rangkumannya gitu. Biasanya kayak gitu. Misalnya kita lagi ngobrol gitu atau apa, setelah ngobrol saya langsung nulis beberapa rangkumannya. Banyak metode sebenarnya yang saya lakuin, dan saya juga masih belajar lah gitu. Dan Lava juga balik lagi, saya buka ruangnya untuk masuk ke kamar saya untuk kayak ibaratnya sini, ayo berantakin bareng, nanti kita beresin bareng. Maksudnya dari segi lirik pun, dari segi diksi dan segala macam, Mang menurut maneh gimana nih gitu. Ini catchy nggak, atau ini apa ya, cukup dipahami nggak, karena bahasa-bahasa yang saya gunakan memang banyak yang menyulitkan gitu. Jadi sama Lava tuh kayak kadang dipermudah gitu. Ini aja gini nih gitu. kayak tapi dia tahu gitu arahannya tuh kesan, karena dia juga memang sangat nelan banget kan gitu. Kesastraan dan kayak gitu-gitu. Nah, ini juga apa namanya? Bisa dibilang tadi kan lu sempat mention kayak apa ya? Agrofobia ya? Agrofobia gitu. Itu kan maksudnya salah satu hobi yang bisa dibilang kayak lu agak pusing dengan keramaian lah gitu kan. Nah, ketika kita masuk tiba-tiba ada di masa pandemi seperti ini gitu kan, yang benar-benar harus jauh dari keramaian gitu kan. Lu sendiri ngerasa lebih makin produktif nggak sih? Dalam artian, lu semakin tetap waras nggak sih sisi bermusik lo itu? Justru jadi sebelum di rumah ada hashtag di rumah aja, saya udah di rumah aja gitu. Jadi begitu ada hashtag di rumah aja, yes. Tapi keluar ya dipermudah lah. Justru dipermudah supaya saya tidak terlalu bingung gitu untuk menghadapi banyak orang gitu. Kalau ditanya lebih produktif ke musik, tidak ke musik aja, justru self develop
sebagai laki-laki mungkin atau apa ya? Karena saya lagi suka kuriak. Oke. Kuriak tuh apa ya bahasanya? Apa ya? Tukang bangunan. Membangun rumah misalnya nih, misalnya nih ya, ini saya tunjukin aja karena lumayan gampang. Ini kamar mandi saya nih, baru saya renov. Saya ngecat sendiri gitu. Ini dilakukan sendiri berarti ya? Oh wow. WC-nya, ini saya lukis. Okay. Belum beres tuh. Tapi ini dikerjakan sama lu semua nih? Maksudnya lu sendiri semua yang ngerjain apa kayak renovnya itu, ngecatnya apa segala macam? Gimana? Sorry nggak kedengeran. Oke. Tapi itu semua yang ngerjain lu sendiri kan berarti? Iya. Wow. Berarti ya teman-teman, selama pandemi ini, Bisma bukan hanya produktif soal bermusik, tapi soal membenahi rumah gitu juga. Itu dia semakin produktif ternyata. Iya, jadi nyobain. Karena kan itu sebenarnya tegel. Cuman gimana ya tegel bisa jadi kanvas untuk melukis gitu dengan akrilik dan segala macem gitu. Saya explore bahan aja, jadi explore material dari catnya, dari coatingannya pakai apa, terus si tegelnya diapain dulu gitu, kayak gitu-gitu. Terus si toiletnya juga gitu. Wah, gila. Terus jadi beli alat-alat gitu, kayak beli bor cordless gitu, terus gerinda gitu, kayak gitu-gitu. Beli juga buat motong-motong kayunya gitu. Ini juga wastafel lagi mau coba di remake lagi. Wow. Karena kan sayang kalau kita beli kan, bener gak sih? Benar. Gitu. Cuma sisi plusnya jadi mengerti lah ya, kurang lebih seluk-beluk untuk ruangan gitu kan. Dalam hal pertukangan lah gitu. Iya, kalau papa tolong dong, ini mama nggak bisa nih benerin ini. Oke, siap mama gitu. Jadi suami yang bijaksana untuk perumahan. Serba bisa jatuhnya ya gitu ya. Apa aja, saya mah pengusaha, apa aja diusahain. Palu gada ini mah, apa lo mau gua ada ya. Jadi tapi ini juga bis. Ini kan selama pandemi ini ya. Yang sebelum pandemi ini biasanya kan lo manggung gitu kan, bertukar energi sama penonton, begitupun penonton juga gitu kan, memberikan energi ke lo gitu. Ketika terjadi pandemi ini gitu, lo merasakan ada hal yang gila gue kangen banget nih, terus aduh gara-gara gue nggak manggung gue jadi lesu banget nih kayak ngadepin hari-hari. Lo sempet ngerasain hal kayak gitu nggak sih? Sedih sih bahkan gitu, kayak bukan kangen aja, udah ke titik kok gini banget ya gitu hidup. Nggak bisa tukar energi gitu, karena sebenarnya saya suka, cuman dengan agorafobia itu doang sih gitu yang jangan sampai ke impuls ke sana. Tapi kan kalau manggung sebenarnya saya mengakalinya dengan fokus ke titik-titik tertentu gitu. Biasanya trik saya kayak gitu. Perbedaannya di mall atau di festival yang saya cuma nonton, saya bisa mencari titik fokus siapa yang benar-benar merasakan atau mendengarkan atau bahkan singelong sama saya gitu. Saya lihat matanya, udah yang lain kan pasti kan ikut ke sana kan gitu. Jadi trik saya kayak gitu. Sebenarnya itu yang sangat saya kangenin, untuk bertukar sudut pandang bahkan. Jadi biasanya beresnya justru yang lebih intim dari manggung tuh, kayak kalian dari mana dan segala macam gitu, foto dan lain-lain lah gitu. Itu yang justru saya kangenin. Dan sedihnya adalah saya takut jiwa sosial yang realnya manusia akan semakin terkikis. Yang realnya secara bukan lewat digitalisasi gitu. Sekarang kan banyak gitu, kan rasanya beda ya gitu. Iya, tidak. Semoga paham. Kurang manusia sebenarnya kan. Iya. Ya kita lewat kayak gini aja, ini kan sebenarnya kita nggak ada interaksi ya kita interaksi tapi ada jarak gitu. Ya gitu loh, benar. Yang biasa kita manusia
kita ngasih sumbangan atau ngasih box ke orang-orang di jalanan gitu. Itu kan rasanya beda banget kan gitu. Dan kita hanya mengirimkan dana gitu. Buat kitanya kan nggak ada gitu. Buat bekal perasaan kitanya nggak ada gitu. Itunya sih. Kayak bisa bilang kurang afeksi jatuhnya ya. Betul sekali. Kurang afeksi jatuhnya. Walaupun memang bisa dibilang digital ini ya plusnya memudahkan dalam banyak hal gitu sebenarnya. Gitu. Bilang jadi solusi gitu loh. Terlalu mudah buat kita yang perasa kali ya. Iya. Intinya sih kayak kalau ketika kita mengkonsumsi atau menggunakan digital sisi digital ini terlalu berlebih gitu kan. Rasanya tuh jadi kayak wah ini mengurangi sisi manusia kita gitu sebenarnya. Yang sebenarnya sih ya intinya kita harus tahu aja gitu kan porsinya digital dan ya kita sebagai manusia lah gitu bisa dibilang gitu kan. Iya, tapi kan sekarang jadinya ketika manusia terhadap manusia tidak diperbolehkan berlebihan, jadinya kan beralih ke tanaman. Pada saat itu kan tanaman ya hanya segelintiran atau bahkan orang tua gitu yang menyukai itu. Dan sekarang kan dari setelah hype ini saya rasa manusia justru mengalami kesadaran bahwa ternyata penting ya tanaman tuh gitu. Itu akan terfiltrasi tuh. Mana yang gara-gara hype, mana yang emang punya kesadaran gara-gara itu gitu. Kayak ternyata aku memiliki energi yang lebih ya gitu. Karena itu yang saya alami di 2014. Saya tuh awalnya hanya seneng ngobrol sama tanaman. Jadi bertukar energi sama tanaman doang, nggak mengurus gitu. Dan tahun 2019, 2018 tuh mulai nyari tahu sama papa, karena kan papa juga seneng tanaman gitu. Kayak gitu-gitu. Mudah-mudahan setelah ini orang tidak hanya ke orang aja, tapi ke tanaman juga selain ke binatang. Betul. Karena kita makhluk hidup ada 3 kan. Jadi hargailah 3 elemen ini. Gitu. Ya, bener banget. Karena ya itu balik lagi sih. Semoga dari situasi yang seperti sekarang ini kita jadi semakin sadar lah gitu loh terhadap kita dengan sesama, terus juga dengan alam di sekitar kita terutama gitu kan. Jangan cuma sampai ke bawah hype doang gitu. Ke bawah hype boleh, tapi jangan abis hype-nya udah habis terus pindah lagi gitu kan. Kalau bisa diterusin. Nah, tapi ya sebelum kita ngobrol lebih jauh nih soal single frekuensi dan serba-serbi tentang Bisma gitu, gue pengen ngajak lu juga bermain sedikit game lah gitu. Waduh. Apa tuh game? Adalah serba pertama gitu kan. Jadi ini cukup serba pertama gitu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang bakal gue lontarkan, kayak contohnya, misalnya kapan pertama kali ejakulasi? Nah, itu misalnya salah satunya gitu. Itu benar. Tinggal disebut misalnya SMP gitu atau SD, nggak mungkin sih. SMP lah minimal ya, rata-rata. Nah, oke. Jadi Bisma sudah siap? Siap. Oke. Kita langsung masuk ke serba pertama. Pertanyaan pertamanya adalah, siapa orang pertama yang kamu ajak omong hari ini? Kucing saya yang sedang tidur ini di sini. Orang. Orang, mama sih. Saya bangun tidur disuruh iniin kulkas pokoknya. Gara-gara ngecelak, aduh gitulah pokoknya. Oke. Mama ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Kapan pertama kali seorang Bisma mendatangi konser? Pertama kali ya? Nah, lupa. Konser, festival atau apa? Konser ya, konser. Konser kayaknya SMP. Iya, SMP deh. Okay. SMP. Kelas berapa masih inget ya? Kelas 3, kelas 2, kelas lupa nih. Zaman-zaman sebenarnya masih aktif itu Rocket Rockers. Wah, gila. Roro dong. Mantap. Karena dulu
Kak Aska itu mantannya kakak angkat saya. Oh alah. Tuh. Oke. Gara-gara itu sih. Itu Saya berarti SD tuh udah dengerin Rocket Rockers dari masa dia skate punk segala macem. berarti itu Gitu. pas zamannya Roro masih lengkap ya personilnya ya? Lengkap, masih Wah, lengkap. oke. Masih Zaman-zaman sis my cheerleader. itu zaman-zaman albumnya Tons of Friends sama ini kali ya? Iya, Tons of Friends. enggak. Sebelumnya. Ras bebas kayak gitu bukan sih? Apa sebelumnya lagi? Sebelum Ras Bebas, sebelum masuk Wah, Sony. itu buset, yang masih punk rock banget itu. Masih Gokil. skate punk. Iya, masih skate punk lah, punk rock abis ya. Yoi. Mungkin itu band pertama yang saya nonton konsernya itu sih. Adalah Rocket Rockers. Sebenarnya buat saya nggak nonton konser kalau saya nonton anak-anak hip hop. Sebenarnya saya lebih sering nonton konser hip hop gitu. Konser tuh karena ya anak-anak rapper semua pada gabung gitu. Kayak zaman pesta rap, nggak zamanin pesta rap ada album rap gitu. Jadi sebenarnya saya lupa antara di anak-anak hip hop dulu, Sweet Martabak dan segala macam itu dulu, atau justru Rocket Rockers dulu pertama tuh. Oke, Pesta Rap ini kan yang album kompilasi itu bukan sih? Kompilasi Banyak banget itu ya? Nah, yang orang-orang anak-anak Bandung Impartarial kayak gitu-gitu. Itu kan konser dong gitu. Iya, itu kalau nggak salah tahun 90 akhir apa 2000-an awal tuh ya? Iya. 2000-an awal. 2000-an awal, iya. Gue rada-rada lupa sih soal itu udah lama banget. 2000 awal, saya masih ada kasetnya itu Pesta Rap. Gila, referensinya banyak banget lo ya. Oke deh, kita lanjut dulu deh ke pertanyaan ketiga gitu. Oke. Kapan ya pertama kali seorang Bisma diwawancara? Pertama kali, kalau nggak salah, semoga saya ingat benar itu. Di TV itu acara Dorce Show. Oke. Dorce Show awal itu enggak. Saya pakai topeng. Saya pakai topeng karena saya harus diajakin untuk jadi narasumber ketika geng motor lagi marak di tahun 2007. Oh astaga. Jadi saya sama mama tuh masih sama mama gitu, terus pakai topeng nyari tayar aja sebagai orang yang jadi korban. Pertama kali diwawancara dong gitu. Narasumber benar. Pertama kali diwawancara seorang Bisma diwawancara justru bukan ketika menjadi justru bukan ketika lo pertama kali masuk industri hiburan ya. Bukan justru. Wow. Gokil. Oke. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Kapan ya pertama kali seorang Bisma memiliki binatang peliharaan? Kapan? 2000 tahun 16 tahun, sekitar 16 tahun 15 tahun. Peliharaan pertamanya adalah SMP ya? Monyet. Sampai sekarang masih ada. Masih dipelihara juga? Masih sehat dia. Wah, astaga, sehat terus. Odot, namanya Odot. Udah Oke, Odot. 16 ya. Amin. Sehat dan semoga umur panjang gitu kan maksudnya. Ya, amin. Lama banget loh itu. Lama banget. Gokil. 16 tahun lah, sekitar 16 tahun dia juga sekarang. Ya, tapi udah tua sih. Tapi masih sehat. Masih inilah ya, bugar lah seenggaknya. Masih bugar. Oke deh. Dan ini pertanyaan berikutnya ya. Kapan pertama kali seorang Bisma berpacaran? Wow. Kapan aja gitu, nggak harus disebut namanya gitu. Setelah sorry. SM kayak bentar. Kuliah? Wih, gila. Emang atau dari SM enggak. SMA kelas 3 atau kuliah ya? Saya lupa. Kalau antara itulah, sekitaran itulah. Mungkin SMA kali ya, karena kan
zamannya Putih Abu nih kayaknya nggak mungkin lah gitu kan Enggak, kita. saya tipikal yang super cupu banget, dan sampai hari ini saya nggak pernah mau untuk menyatakan sesuatu atau nembak lah, istilahnya nembak sama cewek itu. Aku tidak bisa, aku tidak jago, aku selalu ditinggalkan, aku selalu kalah saing kayak gitu-gitu, karena saking nggak bisa nyatainnya gitu, kayak Oh, berarti bisa bilang nih, lu cukup kesulitan gitu untuk mengungkapkan sebuah perasaan atau gimana tuh? karena buat enggak, kayak lebih ke ya udahlah, verbal nggak perlu gitu, lakuin aja gitu. Kalau lu udah tahu apa yang gue lakukan gitu, jadi ya paham aja lah gitu. Iya. Berarti bisa bilang Ya, kalau misalnya lu dapat frekuensi yang sama kayak gue, ya udah langsung aja lah iya, ya gitu ya kan. ngerti kan gitu, kayak Iya. ngerti kan, iya ngerti, ya Tak udah perlu gitu, banyak ya udah. bersilat lidah gitu ya. Nggak perlu kayak kasih bunga, wah apalagi kasih bunga, wah saya bisa meninggal, swipe up. Nggak bisa banget. Oke. Wow. Ya. Nggak bisa. Oke deh, Romantisnya beda lah mungkin. jadi untuk kekasih hatinya Bisma ini memang tricky ya, harus agak tricky gitu untuk Ini yang terakhir, yang ini juga kayak apa ya, karena jarak umurnya yang beda, jadi kayak semoga kamu paham bahwa kondisi saya tidak pernah melakukan ini. Kalaupun saya harus melakukan ini atas dasar hanya ini apa ya ibaratnya, cuman ini doang lah gitu, ya asal kamu senang aja udah ya gitu. Gak bisa. Dan itu dipaksa banget sama temennya gitu, kayak cepet bilang gitu, ayo cepet biar ada tanggal jadiannya, biar ada jamnya gitu, kayak itu. please gitu. Ya. Tapi jadi keseruan akhirnya, kayak ternyata cara nembak atau cara menyatakan tuh begitu ya gitu. Saya baru tahu gitu. Oke. Jadi baru tahu di umuran 29 tahun. Bangga. Dan panjang banget, kayak bersastra gitu. Aneh banget. Wow. Memang agak tricky lah gitu ya. Semoga untuk kekasihnya Bisma kuat-kuat lah gitu ya, dan pintar-pintar mencari tahu bagaimana gitu bisa sefrekuensi sama Bisma. Aman. Untungnya dia sangat paham. Aman ya? Aman. Sangat paham. Oke deh. Dan kita bergeser dulu lah dari soal hubungan itu. Ini pertanyaan berikutnya nih dari sebab pertama ini, yang terakhir lebih tepatnya. Oke. Jadi kapan nih pertama kali seorang Bisma memberikan kado kepada orang tuanya? Tahun kemarin sih. Pertama kali? Sorry. Pertama kali, sorry. Pertama kali, kaget. Pertama kali. Wah, itu kalau tahun kemarin ada kebangetan ini ya. Terlalu. Enggak. Pertama kali tuh kayaknya pas saya disponsorin sama Inside Spider Build deh. Berarti itu SMP. Saya ngasih apa ya ke papa, saya lupa. Tapi setelah saya punya rezeki sendiri sih pas SMP itu. Berarti itu juga kadonya dari uang sendiri itu ya? Iya, jadi kan kalau dulu bukan istilahnya bukan di endorse gitu, tapi di support kan gitu, as a brand ambassador gitu. Oke, jadi BA. Jadi ada pemasukan dari situ, dari kompetisi segala macem gitu. Dulu breakdance saya super total banget sih. Jadi dari situ. Saya lupa hadiahnya apa. Tapi kalau nggak salah duitnya dari situ. Ya. Rezekinya. Mantap sekali ya. SMP sudah memiliki penghasilan sendiri dan memberikan kado kepada orang tua dari kerja keras sendiri lah gitu. Mantap. Nah, itu tadi ya pertanyaan sebelum pertama nih Bis gitu kan. Gue pengen nanya sih sebenarnya dari tadi gitu. Selama pandemi ini gitu kan, aktivitas lo tuh ngapain aja sih selain ya pasti bikin lagu dan tadi lo udah sempet mention
merenov, iya merenov rumah gitu kan. Selain itu aktivitas lu ngapain aja? Ngapain nih? beneran kuriak total gitu, renov rumah. Dan mungkin bukan bikin lagu ya, tapi how to routing, dari routing sampai menuju ke DAW seperti apa gitu, mixingnya kayak gimana, lebih ke sistemnya kali. Teknis. Jadi kayak teknis miking drum tuh gimana, paling ribet kan gitu miking drum tuh. Benar. Miking seperti apa, terus pakai kabel yang seperti apa gitu, pakai kabel yang bagus tuh kayak gimana gitu, terus dari mixer menuju ke DAW kan itu lumayan ribet juga tuh, harus ada settingan segala macam. Baru dari DAW tuh oke, coba take, terus mixing tuh gimana ya gitu, kayak gitu-gitu. Jadi lebih belajar ke gue potong ya. Berarti selama pandemi ini lu belajar untuk yang namanya ngeproduksi musik sendiri, atau emang dari sebelumnya malah udah belajar produksi musik itu? Kalau sebelumnya lebih ke take biasa aja gitu, bukan sampai ke mixing atau bahkan routingnya gimana. Dulu belum ada mic drum gitu, jadi sekarang kan lebih komplit gitu. Dan saya baru bisa main bass akhirnya tahun 2020 ini. Akhirnya saya memiliki bass karena gatel banget lihat Lava, gara-gara Lava gitu, kayak nah sih dia tuh main bass wae anjing, lebih halus dari lebih ngenahen main bass gitu. Jadi rata-rata lagu saya diisi bassnya sama Lava karena saya suka banget gitu cara main dia gitu. Dari situ tuh akhirnya saya beli bassnya dia, ya udah belajar gitu, instrumen baru buat saya gitu, bass. Berarti bassnya ini bekasannya dari Lava nih, second hand Lava. Oke. Untuk kayak lovers ya, yang lagi nonton Kapan Lagi Jaga Jarak, mungkin agak sedikit kebingungan tadi bilangnya apa, soal routing, terus mixing mastering, dan DAW gitu kan. DAW itu adalah Digital Audio Workstation gitu kan. Itu software-nya lah. Kalau ini ya software atau aplikasi kali ya gampangnya. Aplikasi buat kalian ngerekam gitu. Biasanya kalau teman-teman ada yang suka cover-cover di YouTube gitu, pastinya tahu lah gitu tentang software GarageBand atau apalah gitu yang lebih GarageBand, Fruity Loop, terus ada apa? Ableton, iya gitu kan. Terus ya kayak gitulah, kalau routing tuh kan kayak dari gimana caranya mic, terus masuk ke mixer apa gimana segala macam. Nah itu tuh. Gimana supaya nggak mantul gitu. Oh ya nggak mantul, ya benar-benar. Jadi ruangan juga kan memang kita harus dikenalin kan. Betul. Kayak rekaman dulu kemarin tuh pakai kasur gitu, di depan gitu. Kayak gitu-gitu gitu, diakal-akalin pakai selimut gitu. Sekarang kan udah lebih inilah gitu, lebih gampang lah. Betul. Kalau dulu zamannya home recording kan harusnya itu bener, naruh bantal, kadang kita rekamannya tuh ada kasur di sekeliling kepala kita gitu kan. Pengen mantunya enak gitu. Nah berarti single frekuensi ini itu direkam secara mandiri atau gimana tuh? Demo sih, aku bikin demonya. Bikin demonya. Iya benar, aku bikin demonya terus akhirnya kelavain, terus kita berkecimpung di studionya Lava beberapa hari untuk menjadi demo yang lebih ini. Jadi sebenarnya lagu ini udah lama banget, justru lagu pertama yang muncul di mini album ini. Oke. Jadi lagu pertama yang akhirnya ini layak masuk gitu. Setelah banyak banget demo-demo saya bikin belum ini enggak ya kayaknya gitu, ini enggak, ini kok jadi hip hop ya gitu, ini kok jadi Beastie Boys ya gitu, kok kejauhan gitu. Jadi makanya jangan kaget ketika nanti single-single berikutnya juga memang kayak suasananya berbeda tapi ada benang merahnya. Benar. Dan memang salah satu ini ya permasalahan musisi yang sangat produktif adalah kebanyakan bikin demo gitu. Terus kadang bingung gitu kan. Bener. Ini enak gitu. Yang mana ini harus masuk gitu kan. Bener. Harus rilis duluan gitu. Aduh. Triknya biasanya itu setelah bikin didiemin dulu biar energinya lah, kalau saya bilang energinya tumbuh dulu. Terus misalnya sebulan deh gitu. Sebulan coba dengerin lagi rasanya gimana ya, kalau ternyata masih enak atau justru
tiba-tiba kenyanyiin, wah ini adalah pertanda kayaknya harus dilakuin gitu, harus dikerjain lebih lanjut lagi gitu. Biasanya kayak, gitu. Kayak ini ya, kayak orang kayak pengen beli sesuatu barang gitu ya. Kalau misalnya, aduh, pengen gitu kan. Kalau saya nunggu dulu deh sebulan. Kalau sebulan masih pengen banget, harus beli itu gitu kan. Kurang lebih kayak gitulah ya. Betul sekali. Mantap. Nah, kalau misalnya ini nih, gue penasaran banget. Sebenarnya Bisma ini sudah mempersiapkan konsep solo itu sejak berapa lama sih gitu? Dan prosesnya itu kayak gimana gitu loh? Ketika lo mempersiapkan untuk solo ini. Wow, 2015 mungkin ya. 2015, 2014 aku lupa. Tapi yang pasti itu mulai terlaksana dengan single Lakukanlah, itu single pertama yang enggak, kan ada 3 single yang nggak masuk di rangkaian mini album. Jadi itu lagu pertama di tahun 2015. Ya, 2015 akhirnya bikin single terus sampai akhirnya kalau untuk rangkaian mini album ini kayaknya saya sudah tidak layak deh gitu untuk di area musik sana dengan lirik yang sudah berubah gitu. Banyak hal yang berubah gitu. Kalau untuk perjalanan mini album ini sekitar 4 tahun lah. Oke. Santai gitu. Karena bikin yang tadi dibilang kayak bikin demo banyak banget gitu. Bikin demo banyak banget sampai bingung ini tuh yang mana dulu ya yang baiknya dikeluarin gitu, dirilis gitu. Karena untuk orang-orang yang terlalu banyak referensi, itulah bahayanya gitu. Karena saya dari breakdance, terus tiba-tiba kemana gitu. Saya sempat indie rock, terus emo juga saya nelen gitu. Saya main drum. Saya main drum dulu zaman-zaman The Finch, zaman-zaman Skrillex masih di band From First to Last gitu. Iya, From First to Last tuh band-nya Skrillex tuh. Kayak gitu. Terus pop jazz gitu, tiba-tiba The Sound lah apa. Terus banyak sih kayaknya yang mana dulu ya gitu. Tapi yang memang sebenarnya cukup melekat memang di area hip hop sih gitu. Oke. Gitu. Tadi kan tapi juga ya ini adalah apa ya? Ini suhu lah ini mah. Kenapa saya pajang ini karena memang buat saya mengalami telinga saya sudah waras ketika saya mendengar Pink Floyd gitu. Waduh. Ibaratnya kalau kamu mendengarkan Pink Floyd berarti telingamu sangat berfungsi dengan baik gitu. Saya rasanya gitu. Kalau saya sih pusing dengerin dia. Mungkin gue nggak ini aja, bukan pasarnya Pink Floyd aja. Bukan. Tapi kan bagaimana mengolahnya aja betul, sih. Saya salut sama mereka karena olahan material mereka sangat-sangat matang sekali. Iya. Soalnya kalau gue lebih demennya yang 3 kunci aja lah. Yang langsung sikat gitu, langsung 3 kunci. Wah, itu udah demen. Oke. Itu jangan yang ribet-ribet lah kalau gue mah. Pusing kepala soalnya. Saya suka yang ribet. Sesuai dengan kepalanya kan. Simple, tipis nih, nggak ribet-ribet banget ya. Oke, tapi tadi ini juga lu sempat mention tentang single Lakukanlah gitu. Itu kalau nggak salah dulu dikerjain barengnya sama Widi dari Malik ya, kalau nggak salah. Betul. Nah, betul. Ketika mengerjakannya sama Widi, terus juga sama sekarang tuh sama Lava gitu. Perbedaan paling berasa tuh apa sih? Dari musik yang dulu sama yang sekarang nih? Oke, menarik nih. Widi kerjanya cepat dan mengandalkan instrumen digital. Nggak digital juga sih dia karena memang punya alatnya kan dia modular banget dengan Moog dan synthesizer. Iya, synthesizernya abrek banget. Itu analog sih sebenarnya gitu. Cuman sangat elektronik sekali gitu. Iya, outputnya kayak digital nih. Ketebalan sonik di apa ya?
di main synthesizer-nya gitu. Kalau Widi karakternya yang saya rasa seperti itu gitu. Ketika saya kerjasama, dia cukup gesit untuk melaksanakan produksian. Kalau Lava justru santai sekali orangnya, super santai sekali, yang memang justru sync sama saya juga kalau memang belum dapet, ya belum dapet gitu. Misalnya hari ini kita cuma dapetnya apa? Obrolan dan sepedahan aja gitu. Ya nggak apa-apa. Udah itu aja nggak apa gitu ya. Nggak apa-apa, namanya juga workshop. Iya Masuk benar. ya, ibaratnya masuk ke kamar saya, kita acak-acak bareng, terus beresin bareng, kan lama itu mah gitu. Iya betul. Gitu. Kalau dari segi musik, Lava scale-nya Lava tuh buat saya karakter banget gitu. Scale nadanya, nada di jemari-jemari dia kalau udah mulai main instrumen. Okay. Buat saya itu scale yang ini yang saya mau gitu. Oke. Dari chord pilihannya pun sama gitu. Ketika saya main di sini, dia juga kembanginnya pun nggak terlalu jauh dari situ gitu. Dan saya nggak tahu sebenarnya. Saya nggak tahu kunci-kunci misalnya apa ya 7, 11 gitu apa gitu. Tapi saya main. Saya suka nanya, "Bang, ini ada nggak gitu chordnya?" Ada gitu. Oh ya udah gitu. Gitu. Karena jadi karena lebih santai, saya juga jadi punya banyak pelajaran gitu. Lava lebih dari produser menurut saya gitu. Lebih perannya dari produser tuh lebih gitu, sebagai guru saya juga lah gitu. Oke. Dan memang seperti single yang terbaru juga ya dari Bisma. Lava ini memang sefrekuensi dengan Bisma. Iya. Iya kan? Benar. Ini sebenarnya gue masih punya banyak pertanyaan gitu ya. Pertama pertanyaan pribadi gue gitu. Cuma aduh sayang sekali gitu kan. Waktu juga sepertinya harus Gak boleh ya, kita gak boleh perpanjang ini ya gitu. Seru banget, saya juga diwawancari sama Nathan. Makasih ya Nathan ya. Iya. Tapi mohon maaf ya kalau saya nggak bisa apa ya, logat Sunda saya hilang gitu ya. Jangan. Saya merasa menyesal. Gak perlu. Yang penting kita kan berbahasa Indonesia. Iya, betul. Baik ya. Aduh, tapi thank you banget nih untuk Bisma, waktunya selama kurang lebih sejam nih ya. Gitu. Dan untuk teman-teman nih ya yang lagi nonton Kapan Lagi Jaga Jarak, itu bisa dengerin lagu Frekuensi di semua digital platform juga kah? Di semua digital platform. Oke, dan ini juga untuk teman-teman kalau saya penasaran, tadi kan gue sempat bilang gitu, antara yang suri juga sama dan frekuensi ini tuh beda gitu, tapi ada benang merahnya gitu. Kalian langsung aja nih setelah Kapan Lagi Jaga Jarak, langsung cek ke YouTube gitu kan, nontonnya tuh video klipnya yang suri, habis itu kalian dengerin singlenya Frekuensi gitu kan. Kalian rasain sendiri tuh bedanya kayak gimana, tapi jangan lupa temuin juga benang merahnya di mana gitu. Ayo DM saya. Nah, tuh. Kalau udah dengerin silahkan respon dan DM, karena saya biasanya suka bales ketika memang ada diskusi tertutup atau terbuka, bahkan bisa dibikin terbuka, oke saya lempar. Nah, itu dia teman-teman tuh, kesempatan juga untuk kalian ya, misalnya berdiskusi langsung dengan si pemilik lagunya gitu kan. Nah, jadi habis ini kalian jangan lupa langsung nonton ke YouTube-nya tuh single yang suri, dan juga cek juga single terbaru dari Bisma yang berjudul Frekuensi itu. Oke? Ya, dan single yang paling lama banget, I Heart You. Jangan. Itu beda server, Pak. Kita beda server gitu. Siapa tahu mereka tahu itu doang gitu. Kalau coba bandingin gitu. Benar. I Heart You dulu baru Frekuensi. Oh iya. Itu kan berasa banget tuh. Ada progres di sana gitu. Ada proses. Ada progres dan proses. Oke. Oke, thank you banget Bisma. Super banget. Sama-sama, thank you banget. Seneng banget diwawancara dengan informasi-informasi yang bisa dibagi sama teman-teman. Mudah-mudahan bisa ada manfaatnya lah. Kalau nggak ada manfaatnya minimal menghibur lah. Asli. Sehat-sehat. Apapun yang kalian lakukan hari ini, hari besok, dan kedepannya tetap bersenang-senang dan bersyukur. Oke, amin. Amin ya teman-teman ya. Amin. Jadi ya, thank you banget untuk Bisma, dan semoga kita bisa bertemu ketika pandemi ini. Amin. Ya. Ayo. Sip. Ayo. Thank you banget. Thank you banget ya. Thank you Bisma. Dan Waalaikumsalam.
Jadi ya itu dia teman-teman, obrolan kita di siang hari ini bersama Bisma Karisma tentang kehidupan dia selama pandemi, termasuk juga single dia yang baru, Frekuensi gitu kan. Dan gue juga pengen ngucapin terima kasih untuk kalian yang dari tadi sudah mengikuti Kapan Lagi Jaga Jarak, sudah meluangkan kuota kalian gitu kan. Dan gue harap semoga di obrolan kali ini kalian dapat banyak hal yang baru juga. Kalau misalnya kalian nggak dapat sesuatu hal yang baru, minimal gitu, kalian terhibur lah gitu dengan obrolan kami di siang hari ini. Oke, jadi jangan lupa juga untuk teman-teman stay tune terus di kapanlagi.com ya, terutama di sosial media, supaya kalian nggak ketinggalan dengan Kapan Lagi Jaga Jarak di episode-episode berikutnya. Dan gue nggak akan pernah capek untuk mengingatkan kalian untuk selalu ingat pesan ibu dengan tetap memakai masker, menjaga jarak, menghindari keramaian, dan pastinya rajin cuci tangan ketika kalian keluar rumah gitu ya. Oke, jadi itu aja. Thank you sekali lagi untuk teman-teman yang sudah ikuti Kapan Lagi Jaga Jarak. Sampai bertemu di episode berikutnya. Gue Nathan, pamit. Bye-bye.